Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Maulana dari kelas 11 MIPA 6. Sebelumnya saya ucapkan hormat kepada Ibu Susana Putri Ningsih, SPD, selaku pelajar PPKN 11 MIPA di SMA 2 Banjarmasin. Dan juga teman-teman saya yang saya sayangi dari kelas 11 MIPA 6. Semoga apa yang saya bicarakan bisa jelas kalian terima dan kalian pahami. Ideologi dan falsafah hidup kita, yaitu Pancasila, saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika kita tidak bisa menerima semua ini sebagai sesuatu yang di luar kekuasaan dan nalar kita sebagai manusia biasa, maka hanya akan ada kedua kemungkinannya. Kita bisa mengalami pecah pembuluh darah di otak atau sakit jiwa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh biadab? Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona. Kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sekarang ini. Kemudian dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita Pancasila, serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia. Langkah strategis dan taktis pemerintah RI demi masa depan Indonesia. Pemerintah RI dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi TNI dan Polri. Sudah waktunya untuk mempersiapkan 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dilengkapi dengan pilihan lengkap strategis dan taktis menghadapi wabah virus corona yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini. Berdasarkan rekapitulasi dari berbagai informasi yang beredar, prediksi wabah virus corona ini bisa berlangsung hingga puncaknya, kemudian menurun dalam durasi yang paling pendek 6 bulan ke depan, bisa dalam durasi jangka waktu menengah hingga 1 tahun ke depan, dan yang terburuk dalam jangka panjang yaitu 2 tahun ke depan karena alasan prosedur dan legalitas produksi massal 20 vaksin antivirus corona yang sudah ditemukan dan disetujui oleh World Health Organization atau WHO. Yang pertama, jaminan pelayanan kesehatan. Pemerintah RI memberikan pelayanan penuh secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia serta siapapun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia yang terkena virus corona, selama perawatan hingga sembuh, bahkan termasuk juga biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. 2. Jaminan ketersediaan bahan pokok pangan. Pemerintah RI sudah mengantisipasi dan menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok pangan dan minuman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam berbagai tulisan pemikiran sebagai masukan kepada pemerintah RI sejak dulu kala, sudah saya ingatkan agar bangsa dan negara Indonesia harus bisa swasembada pangan khususnya kebutuhan pokok yang menjamin hajat hidup seluruh rakyatnya. Dalam keadaan mengalami bencana yang sama dialami oleh seluruh negara di dunia seperti saat ini, maka sewajarnya jika setiap pemerintah negara wajib memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan pokok untuk rakyatnya. Jika ternyata masih berlebih, baru mereka bergerak untuk membantu bangsa dan negara lainnya. Jika memang ternyata cadangan pasokannya terbatas hanya ada untuk kebutuhan domestik rakyatnya saja, maka sudah tentu harta berupa uang dan emas berapapun jumlahnya tidak akan mampu membeli kebutuhan pokok pangan sebagai syarat mutlak untuk bisa bertahan hidup. Semoga ini bisa menjadi pelajaran pahit yang tidak terulang lagi bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan sedemikiannya, subur alam Indonesia, sungguh kita sudah menjadi bangsa yang kufur nikmat dengan tidak mampuan kita memenuhi kebutuhan pokok pangan sendiri. Yang ketiga, jaminan keamanan. Sudah waktunya bagi Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi dan persiapan untuk menggerakkan seluruh pasukan TNI dan Polri dari Aceh sampai Papua untuk menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah NKRI. Dengan 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sudah tentu pemerintah RI harus sudah berhitung dan mempersiapkan jaminan logistik kebutuhan hidup seluruh keluarga pasukan TNI dan Polri serta tentunya kebutuhan hidup untuk memproteksi pelindung kesehatan seluruh aparat TNI dan Polri, agar bisa mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam terik matahari secara dingin dan malam di tengah-tengah serangan wabah virus corona. Hal ini juga yang menggerakkan saya dulu mengingatkan pada periode pertama Presiden Jokowi agar jajarannya pemerintah untuk menjaga selalu cadangan dana darurat dari pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk berupa bencana yang luar biasa seperti yang sudah terjadi saat ini.
Yang keempat, jaminan ketersediaan listrik, BBM, dan gas. Pemerintah RI sudah memperhitungkan berlapis-lapis strategi pengamanan ketersediaan pasokan listrik, bahan bakar minyak atau BBM, dan gas untuk kebutuhan rumah tangga seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja berbagai lapisan strategi dan taktik tersebut sudah memperhitungkan 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang masa berlangsungnya wabah virus corona di Indonesia. Karena semua kebutuhan listrik, BBM, dan gas untuk rumah tangga sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok hidup umat manusia pada era sekarang ini. Jaminan 5. Jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Pemerintah RI harus menjamin kontinuitas dari ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Presiden Joko dan jajaran pemerintahnya harus memastikan bahwa sistem telekomunikasi dan sistem teknologi informasi bangsa Indonesia akan tetap stabil dan bisa menjamin keadaannya jika harus menghadapi wabah virus corona dalam 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada era borderless ini, kebutuhan manusia terhadap sistem telekomunikasi dan teknologi informasi sudah sama skala prioritasnya dengan kebutuhan pokok akan makanan dan minuman. Yang keenam, jaminan insentif dan bantuan ekonomi. Pemerintah RI memberikan bantuan konkret dana talangan bagi seluruh rakyat miskin di Indonesia yang hanya mengandalkan penghasilan dan pendapatan dari pekerjaan harian. Pemerintah RI juga harus memerintahkan kepada seluruh perbankan serta lembaga keuangan lainnya untuk memberikan diskresi serta memasukkan rasa kemanusiaan atas bencana dan wabah virus corona ini sebagai faktor force majeure, sehingga seluruh kontrak serta kesepakatan tentang hak dan kewajiban di dalamnya sudah memenuhi unsur adanya kegentingan yang memaksa seluruh kekuasaan manusia. Jangan ada perbankan atau lembaga keuangan maupun yang tidak terdengar melakukan intimidasi dan atau tindakan tidak berkeperi kemanusiaan kepada nasabah atau debiturnya. Segera diberikan klausula force majeure yang ada diatur dalam sebuah peraturan hukum dan aturan kontrak internasional. Stabilitas politik pasti terjaga apabila semua langkah strategis dan taktis di atas sungguh-sungguh dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Maka sudah tentu seluruh rakyat Indonesia akan hormat, patuh, dan mendukung serta melindunginya karena sudah terbukti bahwa mereka adalah pemimpin dan pemerintahan yang amanah. Siapapun yang menghadang apalagi mencercanya pasti akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Mobilisasi seluruh pasukan TNI dan Polri untuk menjamin terlaksana seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara sudah saatnya mulai dipersiapkan. Siapapun yang berani mengganggu terlaksana semua tugas pokok pemerintahan RI dalam keadaan darurat wabah virus corona sudah bisa dianggap sebagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih, saya Dimas Akbaran mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.